Oke, kita mulai perkuliahan ke-9, pertemuan ke-9. Selamat pagi untuk besok pagi. Untuk saat ini saya recording malam, berarti selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya tentang fluida. Oke, saya bacakan. Pengertian fluida. Yang dimaksud dengan fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut zat cair, zat alir. Contohnya air, udara, dan gas. Pengertian tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas permukaan. Untuk rumusnya, P sama dengan F dibagi A. P itu adalah tekanan, F itu adalah gaya, A itu adalah luas penampang. Oke. Satuan SI untuk tekanan adalah Pascal atau PA. Dan 1 PA sama dengan 1 N per meter pangkat 2. 1 atmosfer atau ATM sama dengan 1,013 kalikan 10 pangkat 5 PA. 1 IB per M pangkat 2 sama dengan 6,895 K PA. 1 ATM sama dengan 76 cm Hg. Oke, itu adalah pengertian tentang fluida dan tekanan. Yang kedua, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida diam. Besarnya pada tekanan pada titik T yang terletak di dasar tabung adalah P sama dengan F dibagi A, itu untuk rumus tekanan, sehingga F-nya kita bisa ambil M dikalikan G atau W di situ. Di mana F sama dengan W, M dikalikan G. M-nya itu sendiri massa jenis dikalikan volume, atau massa jenis dikalikan A dikalikan H. Ini bisa disebut gamma. Gamma dikalikan V atau volume, atau massa jenis dikalikan volume. Untuk yang rumus ini, dia gamma dikalikan itu adalah luas penampang, untuk hanya itu sendiri dia ketinggian. Volume sama dengan luas alas kali tinggi, atau volume sama dengan L dikalikan T. Untuk gamma itu sendiri, dia massa jenis air. Kalau seandainya pakai air, kalau seandainya pakai udara, kita mengganti massa jenis udara. Kalau gas, kita pakai massa jenis gas. Nanti tergantung dari keadaan, kita pakai massa jenis air ataupun massa jenis gas ataupun massa jenis udara. Jadi besarnya tekanan hidrostatis pH adalah
A dikalikan H dikalikan G. A itu adalah luas alas atau luas penampang dikalikan H ketinggian dikalikan G. G itu adalah gravitasi dibagi luas penampang itu sendiri. Ini bisa dicoret-coret berarti sehingga dia menghasilkan rumus baru. Rumus barunya adalah pH sama dengan gamma dikalikan H dikalikan G atau dibalik boleh saja. G dikalikan H sama saja itu. Untuk gamma itu kita sudah bahas. Untuk gamma itu adalah massa jenis, G itu adalah percepatan gravitasi atau gravitasinya. Untuk H itu sendiri dia tinggi air. Ada 3 jenis untuk air yang berada di dalam benda yang berada di dalam air. Ada 3 jenis atau 3 kondisi. Kondisi yang pertama untuk benda, massa benda kurang dari zat cair atau air, dia pasti terapung. Itu untuk keadaan atau kondisi pertama. Kondisi kedua, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Jadi dia melayang. Kondisi yang ketiga, massa benda lebih besar dari massa zat cair itu sendiri. Berarti dia tenggelam. Oke. Tolong diingat ini ada 3 kondisi untuk benda kalau kita taruh di zat cair. Yang pertama terapung. Kalau terapung dia massa bendanya lebih kecil dari massa benda zat cairnya. Melayang, massa bendanya sama dengan massa zat cairnya. Tenggelam, massa benda lebih besar dari zat cairnya. Itu saya minta tolong untuk difahami betul 3 kondisi tersebut. Karena ini bab fluida pasti akan dipakai di perkuliahan semester 3 di mekanika fluida. Kalau belum berubah nanti tetap saya yang megang untuk mekanika fluidanya. Oke, saya lanjutkan. Bunyi hukum Archimedes. Benda di dalam zat cair, baik sebagian ataupun seluruhnya, akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, saya ulangi. Bunyi hukum Archimedesnya. Benda di dalam zat cair, baik sebagian ataupun seluruhnya, akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Contoh soal. Balok kayu volumenya 25 cm pangkat 3. Dimasukkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 1 gram per cm pangkat 3. Ternyata
balok kayu tersebut tenggelam 0,8 bagian. Berapakah gaya Archimedes yang dialami oleh balok kayu tersebut? Ingat tadi untuk hukum Archimedes itu akan mengalami gaya ke atas sebesar berat massa jenis. Itu kata kuncinya. Untuk menyelesaikan contoh soal nomor 1 ini, kita harus menggunakan hukum Archimedes. Oke, kita jabarkan. Diketahui volume kayu sama dengan 0,8 dikalikan 25 sama dengan 20. Pak, kok bisa dikalikan 25? Oke, kita cek. Ternyata balok kayu tersebut tenggelam 0,8 bagian. Berarti volume dikalikan 0,8 bagiannya ini. Jadi titiknya untuk balok kayu dia 20 cm pangkat 3. VA atau V kayu sama dengan di 20 cm pangkat 2 kita jadikan meter pangkat 3. Sorry. Volume kayu 20 cm pangkat 3 kita jadikan meter pangkat 3. Jadi menghasilkan 2 kalikan 10 pangkat min 5. Karena dia naik. Berarti kalau naik dibagi. Untuk massa jenisnya. Massa jenisnya 1 gram per sentimeter pangkat 3. Kita jadikan kilogram per meter pangkat 3. Dia menghasilkan 10 pangkat 3. Saya rasa untuk ini kalian sudah pasti paham karena ini di bab pertama atau bab satuan. Jadi satuan harus SI. Jadi kita ubah ke satuan SI-nya. Oke, yang ditanyakan FA-nya atau gaya ke atasnya. FA sama dengan gamma dikalikan G dikalikan H. Kita masukin gamanya itu 10 pangkat 3 dikalikan 10. Untuk di buku ini kita pakai 10, akan tetapi saya sarankan kalau tidak ada kata-kata diketahui gravitasi sama dengan 10, kita pakai 9,8. Saya rasa alasannya sudah jelas. Kemarin-kemarinnya saya sudah kasih tahu kalau 9,8 itu yang lebih pas untuk menghitung sisi gravitasinya. Selanjutnya, dikalikan hanya atau ketinggian. Ketinggiannya di situ kita pakai 0,8 bagian tadi, berarti dia 2 kalikan 10 pangkat min 5. Sehingga untuk F ke atasnya dia 0,2. Hukum Archimedes membicarakan gaya ke atas yang dialami oleh benda bila benda tersebut berada di dalam zat cair. Benda terapung, oke, ini saya sudah jelaskan yang tadi. Benda terapung sama dengan massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cairnya. Ini saya rasa sudah saya jelaskan untuk tadi. Besarnya gaya ke atas yang dialami oleh sebuah benda di dalam zat cair atau zat air memiliki persamaan. FA sama dengan gamma dikalikan V dikalikan Q. Untuk FA-nya itu gaya ke atasnya atau gaya Archimedes.
Untuk gamanya pasti massa jenis zat cairnya, untuk V itu pasti volume zat cairnya yang dipindahkan, untuk Q-nya percepatan gravitasi atau kita sebut percepatan gravitasi 9,8 jika tidak ada kata-kata diketahui gravitasi 10. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Tegangan permukaan adalah besarnya gaya permukaan tiap satuan panjang pada permukaan zat cair. Contoh, seekor nyamuk dapat berjalan di permukaan air. Yang kedua, pisau silet yang diletakkan pelan-pelan di atas permukaan air dapat terapung. Hal ini terjadi karena adanya tegangan permukaan dari air. Sebatang kawat berbentuk U yang digantung kawat berbentuk S dan kawat dicelupkan ke dalam air sabun. Lapisan air sabun dapat menahan berat kawat S dengan tegangan permukaan air sabun yang mempunyai dua permukaan. Untuk gambarnya seperti ini, dia gaya ke atas dan gaya ke bawah. Ini pakai aksi reaksi. Jadi ada gaya ke atas, pasti ada gaya ke bawah. Torsi sama dengan F dibagi 2 dikalikan I-nya. Untuk F-nya gaya berat kawat S Newton, untuk I-nya panjang kawat S, untuk torsinya dia tegangan permukaan. Untuk tegangan permukaan, kalau masih belum paham, saya punya beberapa contoh. Pada saat kalian mandi, coba gayungnya itu kita sentuhkan di atas permukaan airnya. Setelah itu kita tarik dikit demi dikit, dia pasti akan kayak melengket. Itu namanya tegangan permukaan. Untuk rumusnya ada di bawah ini, dia torsi sama dengan F dibagi 2 dikalikan I-nya. Oke. Yang ketiga, kapilaritas adalah gejala turun atau naiknya zat cair pada pipa sempit. Pada pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam zat cair, permukaan zat cair di dalam pipa tidak rata. Bentuk permukaan zat cair dinamakan meniskus. Untuk kapiler, ini gambarnya ada di sini. Dia cekung. Sini dia mempunyai sudut dan dia mempunyai luaran dan masukan. Ini sudutnya masuk ke sini, dia luarannya juga masuk ke sini, dia ada Y atau ketinggian. Air yang mempunyai meniskus cekung, air raksa mempunyai meniskus cembung. Untuk air 0 kurang dari 90 derajat dan air raksa lebih dari 90 derajat. Maka dari itu, kalau kita pakai cairan air, dia pasti sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau kita pakai air raksa, dia pasti lebih besar dari sudut 90 derajat. Di mana Q itu adalah sudut kontaknya, yakni sudut kontak yang dibentuk oleh garis vertikal dengan bidang singgung permukaan zat cair. Kenaikan zat cair dalam kapiler adalah Y sama dengan 2 gamma 0 kotangan.
dibagi gamma dikalikan Q dikalikan R itu untuk rumus kenaikan zat cair pada kapiler. Berarti kita menentukan ketinggian Y-nya atau ketinggian kapilernya ini. Di mana untuk tegangan permukaan kita simpulkan gamma 0. Untuk sudut kontak kita simpulkan theta. Gamma itu massa jenis hampir sama kayak di atas. Untuk Q-nya percepatan gravitasi hampir sama kayak di atas. Untuk R-nya dia jari-jari pipa sempitnya atau jari-jari pipa luarannya. Pipa sempit berarti coba kita cek. Oh ya, pipa dalamnya atau pipa sempitnya. Untuk Y-nya dia perbedaan tinggi permukaan zat cair di dalam pipa dan di luar pipa. Input sama output kita bandingkan di posisi ketinggian. Kapilaritas tergantung pula pada adhesi dan kohesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang berlainan jenis. Kalau kohesi, gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Ingat di situ ada dua. Untuk adhesi yang berlainan jenis, untuk kohesi yang sejenis. Apanya Pak yang sejenis atau yang berlainan jenis? Itu adalah zat cairnya. Adhesi ini menyebabkan air menyerap naik ke dinding. Kohesi cenderung membuat permukaan sekecil-kecilnya yaitu mendatar. Itu perbedaan adhesi. Akibat dari adhesi. Kalau akibat dari adhesi, dia menyebabkan air menyerap naik ke dinding. Untuk kohesinya, dia cenderung membuat permukaan sekecil mungkin. Sampai dia mendatar. Oke, selanjutnya. Contoh soal. Berapa besarnya gaya yang dilakukan oleh udara yang menekan kepada sebuah jendela berukuran 1 meter dikalikan 2 meter. Barometer 76 cm 76 cm Hg. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, oke, kita jabarkan diketahui dulu. Diketahuinya apa saja? A atau luas penampangnya 1 dikalikan 2 meter sehingga dia 2 meter pangkat 2. Di buku ini dijadikan sentimeter biar tidak ribet-ribet. Di sini juga sentimeter bisa saja. Cuman nanti pada saat setelah sentimeter diketahui baru kita rubah semuanya. Oke, kita bahas di buku ini saja dulu. Sehingga untuk luas penampangnya dia menjadi 20.000 cm pangkat 2. Pak, enakan dijadikan SI apa pakai buku seperti ini? Kalau menurut saya mendingan dijadikan SI saja karena nanti pasti ujung-ujungnya satuan SI. Kita ikuti buku saja dulu yang ini. Untuk tekanannya bagaimana? Tekanan sama dengan 76 cm Hg. 76 cm dikalikan 13,6 G per cm pangkat 3 dikalikan 980 cm per detik kuadrat. Sehingga untuk menjadi dine per cm pangkat 2 dia menghasilkan 1 juta. Oke, komanya mana ini? Ini kali. Oh, oke.
1.012.928. Ya kan? Kalau tidak pakai SI, dia pasti banyak kayak gini. Saya rasa mendingan lebih enakan pakai satuan SI. Yang ditanyakan adalah gayanya atau F-nya, sehingga F sama dengan P dikalikan luas penampang. Gaya sama dengan luas P-nya 1.012.928 dina per cm pangkat 2 dikalikan 20.000 cm pangkat 2 sehingga dia menghasilkan sekian dina sama dengan sekian Newton. Seharusnya pakai SI. Buku ini tidak tahu kenapa kok bisa nggak pakai SI. Tapi ujung-ujungnya dirubah ke SI juga sih. Oke, selanjutnya. Nomor 2. Sebuah bejana yang berbentuk 4 persegi panjang mempunyai ukuran 25, 20, 10. Bejana tersebut berisi air setinggi 8. Berapakah besarnya gaya yang menekan pada dasar dan dinding-dinding isi bejana? Diketahui untuk ukuran bejananya di situ 25 kalikan 20 kalikan 10 di tinggi airnya 8 cm. Yang ditanya gaya yang bekerja pada dasar bejana. Yang kedua gaya pada dinding yang panjang. Yang ketiga gaya pada dinding yang pendek. Sehingga untuk menyelesaikannya kita gambarkan. Persegi berarti dia kubus, bukan kubus ini. Persegi panjang berarti dia ini 8, ini 25, yang bagian ini 20, berarti yang bagian ini pasti dia 10 karena angka 4 di sini. Oke, ini gambarnya. Oke, yang pertama. Titik berat air berada pada 4 cm dari permukaan air. Untuk pertama, tekanan pada dasar bejana. Untuk menentukan tekanan pada dasar bejana, kita pakai P sama dengan H dikalikan gamma dikalikan Q. P itu sendiri adalah tekanan pada bejananya. Kita masukkan sekian di sini untuk hanya 8. Ingat di situ sentimeter berarti dijadikan meter, seharusnya ini oke baik. Lumayan buku awalnya senti dijadikan meter. Oke. Sudah dijadikan meter berarti 8 kalikan 10 pangkat min 2 m atau meter dikalikan 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 2. Nah, oke. Pak, 10 pangkat 3 dapat dari mana, Pak? Oke, punyanya zat cair air. Untuk massa jenis air, dia pasti 10 pangkat 3 atau 1000. Sehingga ini massa jenisnya air. 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Dikalikan, bagus, lumayan bukunya. Pakai 9,8, seharusnya pakai 9,8. Meter pangkat detik atau sekon per menit. Sehingga dia menghasilkan 784 kgm per detik pangkat 2 per meter pangkat 2. Sehingga dijadikan Newton, tetap berarti dia 784 Newton per meter pangkat 2. Itu untuk tekanannya. Pak, bagaimana gaya yang bekerja pada dasar bejana? Oke. Untuk gayanya hampir sama kayak tadi, gayanya F sama dengan P dikalikan A
Sehingga yang P-nya pindahkan ke sini, bukan pindahkan, kita ambil nilainya P-nya berarti 784 dikalikan 2,5 kalikan 10 pangkat min 1 dikalikan 2 kalikan 10 pangkat min 1. 2,5 min 1 dan 2 min 1 dapat dari mana? Itu luas penampangnya. Luas penampang yang bagian sisi bawah. Nah ini. 25, 20 sisi bawahnya. Setelah dapat di situ nilainya 39,2 Newton. Tekanan pada dinding yang panjang berarti dia P sama dengan H dikalikan Y. Oh, ini tekanan yang panjangnya. Setelah kita dapat gayanya, kita bisa menentukan tekanan pada dinding yang panjang. Untuk menentukan tekanan pada dinding ini seharusnya masuk ke sini. C titik. P sama dengan H dikalikan gamma dikalikan Q. Sehingga 4 dikalikan min 2, 10 pangkat 3. Ini dia massa jenis air, 9,8. Dia menghasilkan 392. Gaya yang bekerja pada dinding yang panjang. F sama dengan P dikalikan A. Yang ini hasilnya untuk tekanan pada dinding yang panjang. Dia menghasilkan 392. Berarti 392 dikalikan sisi panjangnya. Sisi panjangnya berarti coba kita cek. Sisi panjangnya berarti dia ketinggian sama 20 bagian sini. Ketinggian 20 berarti 20 dikalikan ketinggiannya, sisi panjangnya. Betul, berarti 2 dikalikan 8. Ini sisi panjang, ini tinggi sama sisi bawahnya. Berarti dia menghasilkan 6,272 Newton. Untuk tekanan pada dinding yang pendek, ya bersama kayak tadi. Ini tetap, dia menghasilkan 392 tetap. Nah, sekarang yang pendek. Kalau yang pendek berarti sisi yang di bawah sini. Tinggi sama sini, berarti 25 sama 8. Berarti dia 2,5 dikalikan 8, dia menghasilkan 7,84 Newton. Oke. Untuk tugas di sisi untuk tugas, sekarang tugas dulu. Nomor 1. Untuk tugasnya nomor 1, saya ambil yang nomor 1 juga. Saya bacakan. Sebuah truk yang beratnya 98.000 Newton berhenti di tepi jalan raya. Berat seluruhnya dipikul oleh 6 roda yang masing-masing mempunyai kontak 50 cm pangkat 2 dengan permukaan jalan. Tentukan tekanan pada jalan yang disinggahi truk ini. Itu tugas nomor 1. Tugas nomor 2, saya ngambil nomor 3. Tugas nomor 2, saya ulangi. Tugas nomor 2, saya ngambil nomor 3 ini. Saya bacakan. Berapakah tekanan hidrostatis di dasar sebuah tangki yang berisi bensin setinggi 2,5 meter? Jika berat jenis bensin 6,86 kalikan 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 3. Jika dasar tangki itu berukuran 2,5 meter kalikan 2 meter, maka tentukan berapakah besarnya gaya yang bekerja pada dasar itu. Itu nomor 2. Tugas nomor 3. Saya ngambil nomor 5. Saya ulangi. Tugas nomor 3, saya ngambil nomor 5.
Saya bacakan. Suatu zat cair dengan massa jenis 1,03 gram per centimeter pangkat 3 dimasukkan ke dalam suatu bejana berbentuk kubus dengan rusuk 0,5 meter. Massa zat cair tersebut 10 pangkat 3 kg. A. Tentukan berapa Newton per meter pangkat 3 besarnya tekanan hidrostatis pada dasar bejana. Ingat, ini pada dasar bejananya. Yang B. Besar gaya hidrostatis pada soal di atas. Yang C. Hitung gaya hidrostatis di salah satu sisi bejana. Itu nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Saya ngambil nomor 7. Penghisap kecil suatu penghisap pompa hidrolik berdiameter 10 cm dan menghisap besarnya diameter 50 cm. Berapakah besarnya gaya yang dikerjakan pada prinsip penghisap kecil bila berat beban yang diangkat oleh penghisap besar 9.800 Newton. Bila panjang langkah penghisap kecil 1,5 meter, berapa naiknya penghisap besar setelah menghisap kecil melakukan 10 gerakan bolak-balik. Itu nomor 4. Saya ngambil nomor 7, nomor 4. Nomor 5. Oke, pipa kapiler saja. Nomor 5 saya ngambil nomor 12. Suatu pipa kapiler dimasukkan tegak lurus dalam bak yang berisi zat cair yang massa jenisnya 1,03 kali 10 pangkat 3 kg meter pangkat 3. Jari-jari pembuluh pipa kapiler 1:3000 meter. Sudut kontak antara dinding pipa dan zat cair 11 derajat 28 menit. Tegangan muka zat cair pada suhu tersebut 0,068 Newton per meter. Gravitasi bumi 9,8 meter per detik pangkat 2. Hitunglah naiknya zat cair di dalam pipa kapiler. Dihitung dari permukaan zat cair di luar pipa kapiler. Itu untuk nomor 5. Sabar. Masih mau nyolot amunisi dulu. Oke, tugas sudah dapat nomor sampai nomor 5, nomor 1, nomor 2, sampai nomor 5. Selanjutnya, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, misalnya aliran zat cair, aliran gas, aliran udara, dan lain-lain. Macam-macam aliran fluida ada 2 di situ, aliran stasioner dan aliran turbulin. Coba kita lihat gambarnya di situ. Aliran stasioner artinya partikel-partikel yang pada suatu saat tiba di A. Oke, partikel-partikel pada suatu saat tiba di A, berarti dia dari C menuju ke A. Akan mengikuti lintasan tetap yang melalui juga oleh partikel-partikel lainnya. Berarti dari C menuju, ini ada titik, berarti awalnya dari C, partikelnya menuju ke B dan menuju ke A. Dia lintasannya
alirannya mengikuti lintasan. Itu aliran stasioner. C, dan di partikel yang lain, posisi yang lain pun juga tetap. Demikian partikel C dan B akan mengikuti jejak partikel A apabila tiba di titik A. Lintasan yang dilalui partikel-partikel demikian dinamakan garis arus. Jadi ada belokan di sini, dia pasti mengikuti belokannya. Itu adalah aliran stasioner. Untuk aliran turbulen, artinya pada aliran akan terdapat pusaran-pusaran dalam gerakannya dan lintasannya partikel-partikel senantiasa berubah. Oke, berarti ada pusaran. Berarti anggap untuk aliran turbulen, kita anggap ada hambatan di sini, dia menjadi pusaran di situ. Itu untuk aliran turbulen. Intinya perbedaan antara aliran stasioner sama aliran turbulen. Kalau aliran stasioner dia pasti mengikuti lintasannya. Apapun bentuk lintasannya dia pasti mengikuti. Itu untuk aliran stasioner. Kalau aliran turbulen dia pasti membentuk atau ada beberapa pusaran air. Ada pusaran air kalau seandainya kita zat cair, kalau zat lain dia pasti ada pusaran yang dalam gerakannya dan lintasannya senantiasa berubah. Berarti dia tidak mengikuti lintasan yang sebenarnya. Itu untuk perbedaan antara aliran turbulen dan aliran stasioner. Persamaan kontinuitas. Apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan penampang melintang A, kecepatan aliran fluida V, maka volume aliran per satuan waktu didefinisikan sebagai debit aliran. Oke. Untuk rumus debit, Q sama dengan A dikalikan V. Q itu adalah debit aliran atau debit air kalau kita pakai zat cair. V itu adalah kecepatan aliran, untuk A pasti luas penampang. Tergantung dari luas penampang apa saja. Kalau dia kubus, kita pakai luas penampang kubusnya. Kalau dia lurus, berarti luas penampangnya ya pasti panjang kali lebar. Lurus stop. Oke, selanjutkan. Apabila suatu zat alir fluida yang rapat massa tetap mengalir melalui pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka cepat aliran volume fluida yang melewati setiap penampang persatuan waktu sama besar. Oke, pasti dia sama besar. Berarti debitnya pun juga sama besar. Sehingga, oke kita bahas, ada gambar luas penampang A itu lebih besar dari luas penampang A2. Coba kita cek, luas penampang A1 lebih besar dari luas penampang A2. Sehingga untuk debitnya juga pasti sama. Berarti Q1 sama dengan Q2. Kita jabarkan Q1 itu untuk luas penampang 1 dikalikan dikalikan kecepatan aliran 1 sama dengan luas penampang 2 dikalikan kecepatan 2. Oke, berarti dia pakai sistem perbandingan. Berarti Q1 sama dengan Q2. Dia pasti sama antara antara output sama input. Itu pasti sama.
Oke, selanjutnya. Volume fluida yang mengalir dalam waktu T sebesar V sama dengan A dikalikan VT atau V sama dengan A dikalikan VT. Oh, berarti dibolak-balik juga bisa. Oke, selanjutnya. Asas Bernoulli. Untuk asas Bernoulli, gambarnya seperti ini. Dia luas penampang yang di paling bawah dia kecil, luas penampang yang di atas dia besar. Asas Bernoulli dan ke dalam aliran, berdasarkan usaha yang dilakukan, hukum kekekalan energi dan tekanan akan diperoleh persamaan yang berlaku di setiap titik dalam fluida selama konstan yang besarnya adalah P sama dengan gamma dikalikan G dikalikan H sama dengan setengah dikalikan gamma dikalikan V2 sama dengan konstan. Atau P1 sama dengan P1 tambah setengah dikalikan gamma dikalikan V1 kuadrat plus gamma dikalikan G dikalikan H1 sama dengan P2 plus setengah dikalikan gamma dikalikan V2 kuadrat plus gamma dikalikan GH pangkat 2. Ini seharusnya bukan pangkat 2, dia melainkan H2 ini. Bukunya rodok ngawur, ini seharusnya bukan pangkat 2 melainkan H2. Seharusnya perbandingan antara H1 sama H2 bukan pangkat ini. Tolong dirubah ini bukunya nanti yang H pangkat 2 ini dirubah H2. Contoh soal. Gambar ada A1 menuju ke A2. A1 luas penampaknya lebih besar dari A2 sehingga kecepatannya pun juga berubah nanti. Untuk A1 dia mempunyai kecepatan 1 atau V1. Untuk A2 dia pasti mempunyai kecepatan kedua atau V2. A1 sama dengan luas penampaknya berarti dia 10 cm. Dari gambar di atas, bila A1 dibandingkan A2 sama dengan 10 banding 1, sedangkan kecepatan aliran yang keluar dari A2 adalah 5 meter per detik atau per sekon. Hitunglah debit alirnya. Berarti kita harus mencari A2-nya dulu ini. Berarti kita bandingkan, yang diketahui saja dulu. A1 yang diketahui 10, yang diketahui kecepatan kedua, dia 5 meter per detik, sama dengan 500 cm per detik. Kenapa kok aliran yang keluar itu dia pasti volume, bukan volume, dia pasti kecepatan kedua, karena untuk luarannya dia menuju ke luaran. Berarti di sini dia pasti kecepatan kedua. Oke, kita cari A2-nya untuk menentukan Q-nya atau debit alirannya. A1 dibandingkan A2 sama dengan 10 dibandingkan 1. Untuk A1 itu dia 10, untuk A2 yang kita tentukan. Sehingga 10 dibagi 1 berarti A2-nya 1. Oke, kita sudah tahu A2-nya dapat berapa, dia A2-nya 1. Sehingga untuk menghasilkan debit sama dengan A2 dikalikan volume dikalikan kecepatan kedua, sehingga 1 dikalikan 500 dia menghasilkan 500 cm pangkat 3 per sekon atau per detik. Dijadikan liter. Kalau dijadikan liter dia 0,5 liter per detik atau per sekon. Contoh soal yang kedua. Tinggi permukaan pada tangki 1,25 meter, sedangkan ke tempat
lubang kebocoran 80 cm dari alas kaki. Alhamdulillah. Berapa kecepatan pada lubang yang bocor? Oke, kita cari lubang tangki yang bocor. Tinggi tangki di sini 1,25 meter, sedangkan tempat lubang kebocorannya berarti dia tingginya. Dia tingginya berarti posisi 80 cm, berarti posisi yang di sini. Berarti untuk untuk inputnya dia dari atas, untuk inputnya dia yang bocor, berarti kita nyari yang kebocoran ini. Diketahui H1 ketinggian asal atau ketinggian tangkinya 1,25, untuk H2 kebocorannya 0,8, G-nya sama, ini seharusnya 9,8, anggaplah tidak apa-apa, kita pakai 10. P1 sama dengan P2, sehingga V atau kecepatan 1 sama dengan 0. Massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3. Ditanya V2 atau kecepatan 2 untuk pada kebocoran. Kecepatan pada kebocorannya. Rumusnya P1 sama dengan gamma dikalikan G dikalikan H1 plus setengah dikalikan gamma dikalikan V1 kuadrat plus V2 plus gamma dikalikan G dikalikan H2 plus setengah dikalikan gamma dikalikan V2 kuadrat. Kita masukin semuanya. Sebelum memasukin semuanya, kita ambil yang sama dulu. Kita ambil yang sama. Yang sama yang ini, YGH1. YGH1. Terus yang ini dipindahkan ke sana, ini P1 sama P2 itu menjadi 0. V1-nya dia 0, berarti nilai posisi yang ini setengah dikalikan setengah dikalikan gamma dikalikan V1 kuadrat, dia menghasilkan 0. P1 dan P2-nya 0, berarti tinggal YGH1. Setelah itu sama dengan P2-nya pun juga dia 0. Untuk yang G berarti ini tetap gamma dikalikan G dikalikan H2. Yang ini pun juga tetap. Ini seharusnya plus. Ini seharusnya plus posisi sini. Plus setengah gamma dikalikan V2 kuadrat. Sehingga menghasilkan gammanya dicoret. Gamma-gamma dicoret biar tidak terlalu banyak. Setelah itu ini tinggal G dikalikan H. Yang ini G dikalikan, yang ini G dikalikan H1. Tinggal yang posisi kiri tinggal G dikalikan H1. Yang posisi kanan G dikalikan H2 plus setengah V kuadrat V2 pangkat kuadrat. Oke, untuk yang posisi ini dipindahkan sama, dipindahkan ke kiri, berarti dia G dikalikan H1 min G dikalikan H2. Sehingga posisi kanannya tinggal setengah V2 pangkat 2. Yang ini dipindahkan ke yang kanan, pindah ke kiri, yang ke kiri pindah ke kanan. G-nya dikeluarkan sehingga dia menghasilkan setengah V2 pangkat 2 dalam kuadrat. Untuk setengahnya 2 sama dengan A2, sehingga kita dikalikan dalam kurung 1,259 akar 9 dia menjadi 3. Jadi untuk kecepatan pada lubang kebocoran 3 meter per detik atau per sekon. Tugas berikutnya.
Nomor tadi sudah sampai tugas nomor 5, sekarang sampai tugas nomor 6. Tugas nomor 6. Oke, saya cek dulu. Wow, banyak ini. Guys, 555 saja. Tugas nomor 6. Saya ngambil nomor 2 saja. Agak gampang ini. Tugas nomor 6, saya ngambil nomor 2. Dari gambar di bawah ini, berapa tekanan hidrostatis di titik B? Ini titik B-nya. Ini 60, 1535. Itu tugas nomor 6. Tugas nomor 7. Saya ngambil yang agak gampang. Nomor 9. Tugas nomor 7, saya ngambil nomor 9. Bila H sama dengan 1,25 meter, D11, D22, ini desimeter ini. DM atau desimeter. Serta X, posisi X berarti yang ini, jarak dari sini menuju ke sini. Dia 2 meter. Hitunglah kecepatan air pada pipa yang besar. Berarti inputnya, tentukan kecepatan inputnya. Itu nomor 7. Tugas nomor 7. Tugas nomor 8. Biar enak, saya ngambil aliran air saja dulu semuanya. Oke, tugas nomor 8. Saya ngambil nomor 12. Tugas nomor 8, saya ngambil nomor 12. Sebuah keran air dengan luas penampang 1 cm pangkat 2, laju aliran maksimum dari air yang keluar lewat keran adalah 20 meter per detik. Berapakah lama waktu minimum yang diperlukan untuk mengisi sebuah bak air dengan volume 1 meter pangkat 3 bila massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3? Itu tugas nomor 8. Tugas nomor 9. Ini gampang. Jadi kita ambil yang tekanan. Tugas nomor 9. Saya ngambil nomor 17. Tentukan tekanan pada B dalam gambar jika diketahui diameter di A 0,4 meter, diameter B 0,15 meter, Q sama dengan 0,2 meter pangkat 3 per sekon, dan tekanan di A sama dengan 100 kPa. Ini gambarnya. Gaya geseknya diabaikan. Ini gambarnya. Oke. Untuk tugas sudah sampai nomor 9. Kita ketemu di part yang kedua. Untuk part pertama saya tutup. Kita ketemu di part kedua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.